Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurkolisa dengan NIM 220603110067. Di sini saya akan menjelaskan pengolahan limbah cair pada industri tapioka. Kita akan membahas 3 hal dalam pembahasan, yaitu yang pertama definisi limbah cair, yang kedua karakteristik limbah, yang ketiga metode pengolahan. Yang pertama, definisi limbah. Limbah merupakan hasil buangan pada suatu tempat yang kehadirannya tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomi. Limbah tersebut dibedakan menjadi 3, limbah padat, cair, dan B3, yang mana limbah B3 termasuk limbah yang berbahaya. Limbah dinyatakan sebagai bahan dengan jumlah sedikit tetapi menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya. Kemudian, industri tapioka merupakan salah satu industri yang menghasilkan limbah padat dan cair dalam jumlah melimpah yang cukup bermasalah dalam proses pengolahan limbahnya. Limbah cair tapioka merupakan limbah hasil pembuatan tapioka dari proses pencucian bahan baku sampai proses pemisahan pati, yang mana hasil limbah yang dihasilkan dari 2/3 pengolahan tepung tapioka mencapai 75% limbah yang dihasilkan berupa limbah padat dan cair. Di sini terdapat beberapa proses pengolahan tepung tapioka. Yang pertama, pengupasan, yang mana pengupasan tersebut akan menghasilkan limbah kulit dan kotoran. Setelah itu pencucian akan menghasilkan limbah cair. Yang ketiga, terjadi proses pemarutan dengan menggunakan mesin akan menghasilkan ampas. Setelah itu terdapat proses pengendapan, di mana akan menghasilkan limbah cair yang akan dibuang dari proses pengendapan tersebut. Kemudian penjemuran. Setelah penjemuran dilakukan penggilingan, yang mana penggilingan tersebut akan menghasilkan debu yang dapat mengakibatkan pencemaran udara jika tidak dilakukan pengolahan. Setelah itu pengayakan. Setelah pengayakan, maka akan jadi tepung tapioka. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu karakteristik limbah. Karakteristik limbah itu dilihat dari 6 poin. Yang pertama, dalam bentuk warnanya, padatan tersuspensi, pH-nya, COD atau chemistry, chemical oxygen demand, dan BOD atau biochemical oxygen demand, sama cyanida. Yang pertama itu ada warna. Dari proses pembuatan tapioka akan menghasilkan limbah yang memiliki warna, yang mana warna limbah dalam proses pencucian dan pemisahan warnanya akan putih kecoklat-coklatan waktu pencucian, sedangkan pada proses pemisahan pati akan dihasilkan limbah yang berwarna kekuning-kuningan. Kemudian dari padatan tersuspensi itu dari proses suspensi pati yang terendapkan. Tingginya kandungan padatan tersuspensi menandakan bahwa proses pengendapan belum sempurna. Jadi nilai padatan BOD dan COD saling berkaitan. Dengan semakin tingginya nilai padatan tersuspensi, maka nilai COD dan BOD itu semakin tinggi. Kemudian itu pH. pH dalam produksi tapioka memiliki pH sebesar 6-65. Tapi setelah beberapa hari air limbah tersebut akan turun. Maka akan terjadi penurunan pH yang menandakan bahwa di dalam air limbah tapioka tersebut terjadi aktivasi jasa trenik yang mengubah bahan organik yang mudah menjadi asam-asam. Kemudian yang keempat yaitu COD atau chemical oxygen demand, yaitu jumlah total oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan organik secara kimiawi maupun organik yang dapat didegradasi secara biologis.
COD atau Chemical Oxygen Demand merupakan parameter untuk menentukan tingkat pencemaran atau mutu air. Jika kandungan senyawa organik dan anorganik pada limbah cukup besar, maka oksigen yang terlarut dalam air akan mencapai 0, sehingga tidak memungkinkan biota air. Kemudian yang kelima itu ada BOD. BOD itu merupakan parameter untuk menentukan pencemaran air dan oksigen yang dibutuhkan untuk bakteri untuk menetralisir atau menstabilkan bahan organik di dalam air melalui proses oksidasi biologis. Jadi semakin tinggi nilai BOD, maka akan semakin tinggi tingkat pencemaran air. Kemudian yang terakhir itu ada sianida. Bahan baku yang digunakan dalam pengolahan tapioka ini mengandung sianida, tetapi sianida ini bukan penyebab utama timbulnya pencemaran, karena bahan baku yang mengandung senyawa sianogenik linamarin akan terhidrolisis menjadi glukosa aseton asam sianida. Kemudian asam sianida tersebut akan terhidrolisis dengan O2 sehingga tidak menyebabkan pencemaran udara, penyebab utamanya. Kemudian di sini terdapat baku mutu limbah yang diizinkan untuk dibuang ke lingkungan, yaitu ada BOD kadar maksimumnya 1,50 mg per liter, COD 300 mg per liter, TSS atau kadar tersuspensinya itu 100 mg per liter, kemudian sianida 0,3 mg per liter, kemudian pH 6-9, kemudian yang terakhir yaitu ada debit 30 meter kubik per ton tapioka. Setelah itu di sini menjelaskan pembahasan mengenai metode dalam proses pengolahan limbah cair tapioka ini lebih baik dilakukan secara biologis, karena limbah cair tapioka selain terkandung air, sebagian besar itu mengandung bahan organik yang mudah terurai oleh bakteri dalam proses aerob maupun anaerob. Salah satunya menggunakan alat UASB atau Upflow Anaerob Sludge Blanket, yaitu pengolahan limbah secara anaerob yang dioperasikan secara kontinu. Pada bagian fermenter UASB-nya, limbah dialirkan secara vertikal dan bagian bawah menuju ke atas lewat sludge blanket yang di dalamnya terdapat mikroba untuk mengurai limbah. Prinsip UASB itu yaitu upflow atau aliran dari bawah ke atas melewati sludge blanket di dalam reaktor. Kemudian sistem UASB yang digunakan yaitu limbah cair tapioka yang ditampung dalam bak penampung, kemudian dialirkan melewati keran pengatur laju aliran limbah ke dalam tabung, langsung diinfluen dan dialirkan pada bagian bawah reaktor UASB melalui selang plastik berdiameter 5 mm. Limbah cair yang dimasukkan dalam reaktor UASB itu akan mengalir ke atas melewati sludge blanket di dalam reaktor. Kemudian dalam sludge blanket limbah cair tersebut dirombak oleh mikroorganisme secara anaerob sehingga dihasilkan gas hasil perombakan. Gas yang dihasilkan tersebut akan ke atas dan terkumpul di bagian paling atas dalam reaktor UASB. Kemudian pertambahan jumlah limbah yang dialirkan dalam tabung dalam reaktor UASB. Cukup sekian tentang pengolahan limbah tepung tapioka yang saya sampaikan. Jika ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.